Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eko Pamuji. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang sejumlah teori. Salah satunya adalah teori simbolik interaksionalisme. Ini adalah teori-teori yang ada dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya juga ilmu komunikasi. Apa itu yang namanya teori interaksi simbolik? Nah, sebelum kita masuk ke sana, sebenarnya berbicara masalah teori ini kita tidak terlepas dari bagaimana proses kelahirannya, ya, seperti itu. Siapa tokohnya, semacam itu. Kemudian kita harus tahu pula bagaimana teori-teori itu tercipta dan bagaimana teori-teori itu bisa digunakan di alam, di dunia akademis, di dunia ilmiah semacam itu. Nah, teori interaksional simbolik ini sebenarnya sebuah proses pembentukan makna, yaitu antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan masyarakat melalui apa? Melalui proses komunikasi. Melalui proses komunikasi. Dan komunikasi ini sangat banyak, bisa komunikasi verbal, bisa komunikasi non-verbal, dan semacamnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memaknai simbol itu, untuk memaknai lambang itu, untuk memaknai sesuatu yang sudah disepakati itu. Nah, disitulah sebenarnya inti dari interaksi simbolik semacam itu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu? Nah, ini ada hal yang sangat penting. Ada 3 konsep, yaitu mind, kemudian self, diri sendiri, dan masyarakat. Nah, pikiran kita, mind, pikiran kita, ini biasanya erat hubungannya dengan pemikiran dan mengambil keputusan diri sendiri terhadap apa yang sudah kita lihat saat kita berinteraksi. Jadi diri sendiri ini menjadi sangat penting, pikiran kita sendiri ini menjadi sangat penting untuk membuat sebuah keputusan setelah kita berinteraksi. Berinteraksi dengan siapa? Berinteraksi dengan siapa saja. Berinteraksi di mana? Berinteraksi di mana saja. Nah, itu pikiran kita menjadi sangat penting. Kemudian diri kita sendiri juga menjadi sangat penting. Apa? Kemampuan merefleksikan diri, mempersepsikan orang lain, mempersepsikan apa yang sudah dilakukan orang lain. Itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, masyarakat. Nah, justru itulah namanya interaksi itu ada di sana. Bahwa masyarakat menjadi objek yang sangat penting, tempat kita berinteraksi, tempat kita bersosialisasi, tempat kita berhubungan, dan tempat kita bercengkerama dengan banyak manusia. Di situ banyak simbol-simbol, di situ kita berinteraksi, dan di situ pula kita menangkap makna. Contohnya apa? Contohnya saat saya berada di dalam ruang kelas, misalnya begitu kan, ada beberapa mahasiswa itu melakukan bisik-bisik. Ada beberapa mahasiswa lagi, ada yang mengantuk. Ada beberapa mahasiswa lagi yang rajin bertanya. Di situ banyak hal yang kita tangkap. Itu adalah bentuk interaksi. Dan itu adalah simbol-simbol dalam komunitas mahasiswa itu. Bagaimana? Bergantung kita untuk memaknainya. Mahasiswa yang ngantuk, misalnya begitu kan, atau mahasiswa yang aktif berdiskusi, atau mahasiswa yang kemudian rajin menulis, ini adalah sebuah simbol, sebuah makna yang ada di komunitas itu. Kita harus menangkap apa makna dari semua yang ada di situ. Kemudian kita menyimpulkan bahwa apa yang ada di dalam kelas itu adalah bagian dari interaksi simbolik. Apa-apa yang sudah dilakukan mahasiswa itu bagian dari simbolik. Saya kira itu hal yang sederhana untuk menjelaskan bagaimana teori interaksi simbolik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.